Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. بالفضل والتيجان والروح والريحان يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwaibatul Aslamiyah, asal dari kota Jambi. Saya lahir 19 Desember 1979. Saya sudah menikah. Status sekarang menjadi ibu rumah tangga, mempunyai 2 orang anak, 1 suami. Usia anak saya yang pertama itu 17 tahun, yang kedua umur 9 tahun. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 78 hari. Alhamdulillah. Senang pastinya Pak, senang. Apalagi sudah tahu memang dari dulu keinginan saya itu ingin belajar Al-Quran, ingin cara menghafal Al-Quran. Semenjak adanya Ustadz Hadi, alhamdulillah semenjak kenal dengan Ustadz Hadi, walaupun di dalam dalam media ini, media elektronik itu sudah membuat saya semangat untuk pengen belajar Al-Quran. Jadi karena suami sudah tahu cita-cita saya mau jadi penghafal Al-Quran, makanya dia izinkan saya untuk ikut karantina ini. Sampai beliau bilang sama saya nggak boleh pulang kalau belum selesai. Padahal saya meninggalkan 1 orang anak yang masih kecil, yang masih SD, kelas 3 SD. Alhamdulillah anak pun nggak nangis, boleh saya pergi, boleh, nggak apa-apa. Yang pertama pasti mau untuk bekal kita ya Pak, untuk bekal kita, untuk kita pas wafat nanti, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita yang kita ini. Terus anak, lihat loh ibumu yang udah berumur masih semangat, ayo nak, gitu. Ayo nak, kita jadi penghafal Al-Quran. Kita buat keluarga kita sebagai menjadi keluarga penghafal Al-Quran, penghafal hadis atau apa nanti ke depannya. Yang penting doa, jangan sampai putus untuk minta kepada Allah untuk bisa kita menjadi lebih baik lagi. Itu. Yang kedua, ya kita belajar sambil mengajar. Insyaallah mudah-mudahan ada ilmu mau di-share sama teman-teman, sama yang lain. Terus kita tua nggak menghalangi untuk kita belajar Al-Quran. Nggak harus anak muda, ternyata kita tua pun bisa menghafal ini. Saya ada 1 juz. 1 juz saya mulai menghafal mungkin ada 1 tahun kali. 1 juz 1 tahun. Iya. Jadi di situ saya mulai selalu mencari untuk karantina ini, karena saya sering update Ustadz Adi. Saya cerita pengalaman sedikit sebelum saya kesini. Sebenarnya saya ngambil di Lampung. Tes di Lampung itu karena saya nggak mau naik pesawat, saya takut. Ya. Jadi saya bilang sama suami, saya mau di Lampung aja, saya nggak mau di Bekasi. Jadi kalau misalnya suami rindu, anak rindu, bisa lihat pakai mobil kan. Ternyata sudah tes di Lampung, akhwatnya cuma kami berdua, nggak ada yang lain. Jadi diundur waktunya, kami nggak mau. Jadi saya usul di situ, gimana Ustadz kalau kami dipindahkan aja ke Bekasi, biar kami sama peserta yang di sana. Ternyata ya disetujui, dikabulkan. Nggak terpikir sama sekali ketemu sama Ustadz Hadi. Jadi muridnya Ustadz Hadi, ya Allah, ya Rob. Itu saya bilang sama yang lain. Allah tuh selalu mengejutkan, ya nggak seperti ini, kita nggak tahu. Ya. Doa kita minta ini, belum dikasih, belum tentu itu mungkin terbaik untuk kita. Nggak pernah sedikit pun terbayang ada di sini,
Saya baru datang dari Bekasi, langsung diantar sama itu ke Masjid Al-Ihsan. Lihat itu, baru belum masuk masjid, baru lihat gapuranya aja. Ya Allah ya Rob, rasa mimpi. Apa sih mimpi saya gitu? Itu tapi karena Allah tahu mungkin hati tadi kan. Tahu Allah tadi tahu hati kita memang ingin, memang dari dunia ingin sekali ke sini. Ternyata Al-Qur'an yang membawa saya ke sini. Kendala pasti, insya Allah ada. Cuman kita yakin, sudah dibilang dalam Al-Quran kalau Allah mempermudah. Itu, kita harus yakin Allah mempermudah. Ini bukan belajar, menghafal, selama ini kan ketemu tuh yang susah menghafal. Ternyata bukan surahnya yang susah, lisan kita yang susah. Itu, lisan kita yang susah. Awal-awal mulai karantina, Masya Allah, sering nangis, nggak mau masuk ke sini, nggak mau masuk ke otak, di apal di atas, di bawahnya hilang, di bawahnya apal, di atasnya hilang gitu. Tapi doa nggak pernah putus, minta kepada Allah, minta mudahkan, minta jaga niat ini karenamu ya Allah, minta ridhomu itu. Mungkin karena itu insya Allah. Kuncinya yang pertama doa, pasti minta sama Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Awalnya 1, 2 halaman, 3 halaman, ternyata saya bisa menghafal sampai 1 juz 1 hari. Saya aja terkejut, ya Allah ternyata bisa. Banyak kadang pas menghafal anak-anak ada yang susah gitu kan. Ada aja sih yang lucu-lucu anak-anak, terus itu yang sedih pasti banyak juga. Yang sedih Pak, yang paling banyak Pak. Ya, sedih itu nggak mau masuk Pak, nggak mau masuk ke sini. Susah banget maksudnya. Jadi anak-anak tuh kadang nangis, saling mensupport lah, saling karena kita yakin apa yang terjadi sama kita di sini Allah semua yang mengatur. Jadi kita harus yakin Allah mempermudah. Jadi kita kalau maunya surga ya nggak semudah, nggak segampang seperti ini ya, hadiahnya surga ya kayak ya ini cobaannya gitu. Jadi ya itu sebenarnya sedih sih meninggalkan di sini. Nah hati saya separuh di Jambi, separuh di sini. Iya, kalau sudah Jambi saya ingatnya di sini, kalau sudah di sini ingatnya di sana gitu. Mudah-mudahan cuman pesan sama ada yang anak-anak yang lain. Sama bunda-bunda, ada juga ya bunda nenek yang baru, harus kuat, sabar, istiqomah, luruskan niat karena Allah, bersihkan hati. Ternyata kalau hati kita ini ada sesuatu memang nggak mau masuk Pak, ada sesuatu hal yang atau gimana pokok penyakit hati yang ada di dalam nggak mau, Al-Quran nggak mau masuk ke dalam jiwa. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, minta jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Itu yang utama sekali, insya Allah. Iya. Apalagi anak-anak itu semua ngasih semangat semua sama kami. Kami 2 orang, bunda-bunda di sini 2 orang, satu 50 tahun, saya 40 tahun. Itu anak-anak tuh, aduh, semangat bunda, kadang bunda nangis, bunda semangat gitu. Saya bilang, iya anak-anak aja bisa, kok kita nggak bisa, kita harus jadi contoh untuk anak-anak yang lain, kalau kita pasti bisa. Jadi umur tidak menghalangi kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran sampai kita wafat insya Allah. Terus belajar, terus berjuang. Banyak, iya, nilai-nilai Al-Quran yang di dalam ini memang petunjuk kita sehari-hari. Selama ini nggak pernah dibaca, ada dibaca cuman nggak fokus seperti di sini. Ternyata semua di sini petunjuk kehidupan kita sehari-hari itu. Terus yang kedua, buat saya lebih baik lagi lah. Insya Allah menjadi ibu yang baik, mudah-mudahan menjadi istri yang baik untuk suami, untuk anak-anak. Jadi Ustadz Hadi itu kalau udah datang semangat kita timbul lagi. Setiap Ustadz Hadi datang semangat timbul. Setiap Ustadz dia datang karena dari penyampaian beliau itu
Memang Masya Allah luar biasa Ustadz Adi. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz Adi. Semoga Allah memberi kesehatan untuk Ustadz, mengampuni segala dosa, keluarga semua, kita semua, sehat selalu ya, biar bisa ngasih kajian-kajian untuk semua umat kita di sini, umat kita, umat Islam seluruhnya. Jadwal-jadwal yang diberikan Ustadz itu memang ya terbukti kalau kita mengikuti jadwal Ustadz, insya Allah kita berhasil. Ya, jadi kata Ustadz nggak bisa tidur, baring aja, nggak usah dibuka lagi ini dulu, istirahat. Itu Ustadz. Terus seperti kami selalu diberi waktu. Waktunya udah habis, kami diperpanjang. Waktunya udah habis, kami diperpanjang. Yang terakhir koper sudah dibawa mau pulang, ternyata ada berita Ustadz masih diperpanjang. Itu insya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Ustadz yang telah ini buat karantina seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak lagi generasi yang penghafal Al-Quran. Insya Allah. Sebenarnya sudah disampaikan sore kemarin pas khatam. Pesan saya buat yang lain, buat anak-anak, buat bunda-bunda, kita pertama luruskan niat karena Allah, kita minta ridhonya, kita harus doa yang paling utama, bersihkan nih hati harus bersih. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak bisa, hafalan kita nggak masuk sama sekali. Sabar, harus kuat, godaan, cobaan itu harus ada terus tuh, nggak pernah enggak. Itu aja sih, yang penting doa. Apapun permasalahan, apapun ngantuk pun kita minta doa. Itu minta sama Allah, ya Allah lindungi dari rasa kantuk, karena itu yang paling berat itu kantuk itu. Kantuk nggak mau masuk, ya Allah doa minta sama Allah, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.